Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Destia Putri Sahyani dengan NIM 2300216, sesi 0197, mata kuliah Manajemen Humas. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadir MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengelola komplain atau manajemen komplain atau pelanggan atau dalam public relation, yang mana komplain itu adalah suatu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita, yang membangun perusahaan kita menjadi lebih baik. Nah, jadi komplain atau keluhan itu dapat bukan untuk dihindari atau dilawan, tetapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Nah, jadi manajemen humas ini adalah cara perusahaan atau lembaga untuk menangani keluhan atau komplain dari pelanggan. Nah, manajemen komplain ini juga dapat diartikan sebagai sistem atau mekanisme untuk menerima, mencatat, merespon, dan menangani komplain. Nah, manajemen komplain ini dapat membantu perusahaan atau lembaga dalam membangun komunikasi dengan pelanggan, mendapatkan umpan balik tentang kepuasan pelanggan, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan mengembangkan kegiatan usaha pelanggan. Nah, adapun tujuan manajemen komplain ini dilakukan yaitu untuk membangun komunikasi dengan pelanggan dan memperoleh umpan balik tentang kepuasan pelanggan terhadap layanan. Nah, salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan dan persepsi dari pelanggan kita terhadap mutu layanan yang kita berikan yaitu bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Nah, komplain yang diberikan ini merupakan data atau fakta real nyata yang terjadi. Nah, keluhan yang mereka sampaikan ini dilakukan secara gratis dan mereka menyampaikannya dengan meluangkan waktu dan emosi yang sebenarnya sulit untuk didapatkan atau dijaga secara baik. Nah, ketika ada pelanggan menyampaikan komplain atau keluhan, kita harus menerima dengan lapang dada. Tidak boleh kita marah ataupun melawan tentang komplain yang akan disampaikan. Nah, kita harus mendengarkan dengan baik dan memastikan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pelanggan kita, dan kemudian kita harus bisa sebenarnya ada satu tuntutan untuk memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Nah, terdapat kunci manajemen atau cara mengelola komplain pelanggan yaitu terletak pada staf atau orang atau karyawan atau pemilik perusahaan. Nah, ketika komplain yang diberikan, kita tidak boleh menolak. Tetapi jika kita tolak atau marah, maka pelanggan kita tadi kita akan menerima konsep yang mana ini menjadi satu kondisi bahwa perusahaan kita memang tidak bisa menerima masukan atau komplain yang diberikan. Nah, berarti layanan yang kita berikan ini hanya sebatas sesuatu yang baik saja. Ketika sesuatu atau tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi dan kita tidak mendengarkan komplain mereka atau keluhan mereka, justru ini akan menjadi corong iklan gratis yang berjalan, dan hal ini akan menjadi satu titik di mana informasi dari satu orang kepada ribuan orang lain. Nah, jika hal itu terjadi, maka kita akan kehilangan pelanggan-pelanggan yang terbaik menurut kita. Nah, terdapat satu teori yang barangkali bisa kita jadikan sebagai acuan seperti yang dijelaskan oleh Kiden dalam manajemen atau mengelola keluhan dan komplain yang disampaikan oleh pelanggan. Maka terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita lakukan sebagai staf atau pemilik usaha atau layanan
atau perusahaan atau lembaga. Yang pertama, kita dengan rela meminta maaf kepada pelanggan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah terjadi. Yang kedua, kita harus mengulang keluhan yang telah disampaikan oleh pelanggan dengan kata-kata kita sendiri, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka, serta menyatakan bahwa kita paham dan menerima dengan lapang dada keluhan apa yang disampaikan oleh mereka. Nah, dalam hal ini komunikasi dengan jelas menandakan bahwa kita telah paham dengan semua yang telah disampaikan oleh mereka. Yang ketiga, lakukan apa-apa saja yang menurut pelanggan itu dapat memuaskan dirinya. Yang keempat, kita perlu melakukan tindak lanjut dan mengecek secara bersama pelanggan sebelum mereka pergi. Tujuannya di sini untuk memastikan secara bersama bahwa mereka puas dengan komplain yang telah disampaikan. Nah, mengapa penting penanganan keluhan atau komplain dari pelanggan? Nah, terdapat menurut Sutojo yang menyatakan bahwa beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi mengonsumsi satu barang atau jasa atau produk yang kita punya. Yang pertama, 1% karena meninggal dunia, 3% karena pelanggan tersebut pindah tempat, 5% karena minatnya berubah, kemudian kemungkinan 9% pindah langganan atau perusahaan saingan, 15% karena tidak puas dengan produk yang dibeli, dan yang terakhir yaitu 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas dengan layanan pimpinan, staf perusahaan saat ada komplain atau keluhan dari pelanggan. Seperti yang saya jelaskan bahwa secara umum manajemen komplain ini adalah pengelolaan atas usaha kita dalam kaitannya dengan keberatan dengan komplain dengan sesuatu yang sifatnya ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan kita, atau kualitas produk yang kita jual berada dalam level yang tidak sesuai atau di luar ekspektasi mereka. Nah, ada pendapat menurut Ciptono bahwa manajemen komplain ini merupakan bentuk penanganan atau penataan atau pengaturan yang dilakukan oleh satu lembaga atas reaksi ketidakpuasan dalam proses menyelesaikan sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau reaksi ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisiensi dan efektif dalam perusahaan tersebut. Jadi manajemen komplain bisa kita sebut sebagai salah satu cara atau strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menangani keluhan konsumen, yaitu dengan memandang bahwa keluhan konsumen itu merupakan suatu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen terbaiknya. Nah, terdapat beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Yang pertama, penanganannya harus segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda ketika komplain yang telah disampaikan, berarti kita harus melakukan penanganan pada saat itu juga. Yang kedua, kemampuan untuk mengatur komplain harus punya skill yang didesain sedemikian rupa. Yang ketiga, daya tangkap kita dalam penanganan komplain. Ada pula dua hal yang harus dilakukan oleh perusahaan atau lembaga. Yang pertama, tanggapi dengan segera, kemudian berikan reaksi. Yang kedua, beritahukan kepada pelanggan apa yang akan nantinya kita lakukan dan harus memuaskan keinginan mereka. Nah, selanjutnya terdapat harapan konsumen atas penanganan keluhan yang mereka sampaikan kepada kita. Yang pertama,
Konsumen mengharapkan suatu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani tiap keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Sehingga Steve Brown dan Steve Eck yang dikutip oleh Anastasia yang barangkali bisa kita jadikan sebagai salah satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Nah, jadi Anastasia membagi jadi 3 keadilan yang menjadi bentuk-bentuk dari harapan konsumen atas penanganan komplain yang mereka sampaikan. Nah, 3 bentuk-bentuk harapan itu yang pertama, outcome fairness, yaitu di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan. Nah, kompensasi ini bisa berbentuk penggantian atau pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan, memberikan pelayanan secara cuma-cuma, permintaan maaf, dan pergantian dengan hal lainnya. Yang kedua, prosedur fairness, yang mana selain kita mengharapkan atau kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Dan yang terakhir yaitu instructional fairness, yang mana di samping harapan-harapan konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan, ramah, dan jujur. Kemudian bentuk keadilan ini sangat mendominasi sikap dari perusahaan konsumen terhadap hasil outcome dan proses atau prosedur dalam penanganan keluhan oleh perusahaan atau lembaga mereka. Mungkin sekian dulu penyampaian materi saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.